Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Faqad qala azza min qailin karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan, Ketua Yayasan dan Ketua Majelis Taklim As-Sa'adatul Abadiyah, guru kita, orang tua kita, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Arif mata'anallahu bituli hayatih. Yang saya muliakan Kepala SMK Islam As-Sa'adatul Abadiyah Bapak Muhammad Fatoni Eskom MMSI MPD. Yang saya hormati Kepala SMP Islam As-Sa'adatul Abadiyah Bapak Muhammad Faqih SH MPD, Kepala MI Ibu Anggi, Kepala TK Ibu Mariati, segenap Dewan Guru, pegawai, jamaah, wali murid, siswa-siswi yang hadir, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memulai pengajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Nakhussuha khususan ila ruhil maghfuri lahu muassis hadhil muassasah ad-da'i ilallah Kiai Haji Madani Ilyas bin Haji Ilyas, wa ila ruhi Hajjah Muhimmah binti Haji Musa, wa ila ruhi Haji Zainal Arifin bin Haji Madani Ilyas, wa ila ruhi Amsori bin Haji Madani Ilyas, wa ila ruhi Tony Perkasa Hadianto bin Hartono, wa ila arwahil maktubina fi hadhil waraqah annallaha ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yukatsiru min mathubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahsyuruna wa iyahum fi zumrati sayyidil mursalin wa yuskinuhum fi a'la jannatin na'im ala hadhihi niyah wa ala ma nawabihil muassis wa ala ma nawabihi ashabul khidmah wa ala ma nawabihil hadiruna wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini majlis, ini yayasan
punya nama As-Sa'adatul Abadiyah. Tahu po artinya po? Apa artinya sa'adah abadiyah? Kebahagiaan yang awet, kebahagiaan yang langgeng, kebahagiaan yang abadi. Nanya kita sama Pak Ketua Yayasan, Pak Kiai, emang kebahagiaan yang abadi yang kayak gimana sih? Kadang-kadang orang kalau bahagia sentaran doang. Orang kadang-kadang kalau bahagia sesaat doang. Nih pagi nih senam, pulang senam makan bakso, seneng gak po? Nyampe di rumah laki lagi ngorok, masih seneng gak? Rumah berantakan, seneng apa sewot? Buseng udah makan bakso masih sewot aja. Kadang kebahagiaan cuman sementara, cepet habisnya. Dan rata-rata kebahagiaan yang ada di dunia kebanyakan emang begitu sifatnya. Maka kita pengen tahu kenapa sih ini lembaga dinamain As-Sa'adatul Abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Kita pengen bahagianya kagak cuman 5 menit, kagak cuman 10 menit. Nih kayak ibu-ibu ngaji hari ini, roman-romannya mah bahagia lempengan dibagiin snack doang. Ntar aja lempengan ngajinya udah 30 menit ke atas, mulai ndak bebisik sama yang di sampingnya. Ustadznya kelamaan. Kagak tahu apa aja kita mau kondangan. Iya cek, sama kita juga mau arisan. Mulai ndak tuh hilang bahagianya, mulai ndak tuh hilang senengnya. Dasar mah kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu perwujudan yang disebut As-Sa'adah Al-Abadiyah. Maksudnya bagaimana? Nih po, Nabi pernah ngomong sama para sahabat, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau ente lewat taman di antara taman-taman surga, jangan nyelonong aja kayak gedebong pisang. Mampir, kata Nabi. Sahabat nanya, wa mariyadul jannah, emang apa sih taman-taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi, hilakut dzikri, perkumpulan yang di dalamnya ada zikir, zikir terhadap Al-Quran, zikir baca sholawat Nabi, zikir mempelajari ilmu agama. Jadi Nabi mengibaratkan perkumpulan kita yang lagi ngaji ini dengan istilah taman surga. Orang ada yang masuk taman cembetut, ada orang yang masuk taman ngejapluk aja, begitu tahu japluk, manyun, ngambek kayak orang. Di mana-mana yang namanya diajak ke taman pasti seneng, iya apa kagak? Taman Cibodas, Taman Kebon Raya Bogor, Taman Ciwidey. Ibu-ibu nih kalau diajak sama ketua yayasan Ustadz Haji Arif bikin pengajian di Ciwidey gratis, nginep di villa 2 hari 2 malam, seneng apa kagak? Seneng apa kagak? Maunya gratis mulu. Berangkat kita bis digratisin, nyampe sono pila digratisin, makan digratisin, apa segala macam. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian bulanan, penutupan pengajian tahun ini insya Allah kita bikin di Lembang semuanya gratis. Ibu-ibu pokoknya tinggal duduk manis, makan manis, minum manis, pulang kencing manis. Mau? Apanya yang enggak? Oh, kencing manisnya yang enggak. Itu begitu ibu berangkat pasti senengnya minta ampun. Iya apa kagak? Seng, mobil bus jam 6 pagi, ibu-ibu jam 4 udah pada dandan.
Apalagi orang Betawi, iya apa kagak? Yang kalau kemana-mana gede laga, kalau kemana-mana dandannya betah banget. Ini kayak sekarang nih pengajian jam 7 dari habis bedug subuh udah pada pakai skincare. La ilaha illallah, udah dimerahin tanggal sama dia. Pokoknya gue mah jangan diganggu nih tanggal ini. Gue diajak sama ketua yayasan As-Sa'adah Abadiyah Kiai Haji Muhammad Arif mau jalan-jalan ke Lembang. Ditanya sama anaknya, Lembang di mana mak? No, di Piring. Itu mah Tembang, ikan asin. Emang Lembang di mana tong? Bandung mak. Oh Bandung, enak di sono, enak mak, dingin, bawa jaket. Mama pen ketemu AC mall aja udah kemigilan. La ilaha illallah, nyampe kita di Lembang, kita ngaji, kita jalan-jalan di sono, kagak bakal ada orang jalan-jalan apalagi gratis, cemberut. Maka pagi hari ini kita ada di taman-taman surga. Ini adalah salah satu cara kita nyari bahagia. Tuh saya liatin dari tadi, Masya Allah, ibu-ibu udah pada mesem semuanya. Pada kagak ada yang cemberut, kagak ada yang nangis. Paling tercemberut di ujung pengajian doang, tim hadroh nabuh. Orang ada yang ngecrek giliran dimintain sumbangan ya baru pada cemberut dah. Nah ini namanya taman surga. Kalau ibu udah biasa ada di taman surga, insya Allah nanti di akhirat sama surga udah kagak kaget. Makanya biasain sekarang hadir di tamannya, biar nanti begitu masuk surga udah kagak pakai adaptasi lagi, udah kagak kaget. Kenapa? Karena udah biasa hadir di taman surga. Bukan apa-apa, takutnya orang Tanjung Duren begitu masuk surga jangan lihat semuanya serba cakep serba botok jadi norak. Begitu masuk surga baru di pintu udah pelangap pelongo aja begini. Ditanya sama malaikat, ngapa cek pelangap pelongo aja, sono pemasuk no istananya udah disiapin. Kata dia, bujeng surga lega amat ya. Kita mah di rumah hono di Tanjung Duren, rumah kita boro-boro gede kayak begini, rumah kita mah rumah keong, gedean rumah keong. Tuh. Apa yang kita cari di taman surga? Kunci untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki dan abadi adanya di mana? Ya ono di sorga. Orang kalau udah di sorga, udah kagak ada keselnya, nggak ada cemberutnya. Beda sama penduduk neraka po. Penduduk neraka mah saban hari nangis. Penduduk neraka mah saban hari nyesel. Penduduk neraka mah saban hari ngegerieng. Tahu ngegerieng? Bahasa mana itu? Kenapa mereka pada menangis? As-syaqawah al-abadiyah, kebalikan dari penduduk surga. Penduduk neraka ngerasain penderitaan yang selama-lamanya. Emang apa aja pada menderita selama-lamanya? Gara-gara dulu di dunia gogah masuk ke majelis taklim, nggak mau masuk ke majelis ilmu, nggak mau masuk ke majelis zikir, nggak mau mendatangi raudhah min riyadil jannah, nggak mau singgah di taman dari taman-taman surga. Yang dikerjain di alam dunia adalah perbuatan yang justru bikin mereka dapat kesengsaraan yang abadi. Mereka pikir kebahagiaan di dunia yang mereka kerjain akan membawa kebahagiaan yang abadi, tapi justru malah kesengsaraan yang abadi. Na'udzubillah. Emang di neraka penduduknya ada siapa aja Pak Ustadz? Tuh yang suka pada nyawer, yang suka pada nyawer. Pak, ini romannya yang tunduk ngantuk semalam habis nyawer, jangan-jangan ini.
Yang nyawer di dunia, nyawer biduan, nyawer pedangdut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bininya mah di rumah dianggurin, lah biduan mah dari mana-mana dipersenin sampai ratusan ribu. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Padahal Nabi bilang walukmatun fi fimra'atika shadaqah. Satu suap yang dimakan ama istrimu bernilai pahala sedekah. Lah ngapa jadi sedekahnya sama biduan? Dia anggap sedekah sama biduan adalah kebahagiaan yang nikmat, kebahagiaan yang hakiki. Waduh, sambil goyang, request lagu. Woi, saya nge-request lagu apa? Sebotol minuman. Dari siapa? Dari Pak Junet. Pak Junet siapa? Bandar Pisang di Tanjung Duren. Bede. Lagu selanjutnya, sebotol minuman, sumbangan dari Bapak Junet. Ada Pak Junet. Lo beda, Pak Junet ini melain. Pak Junet ini melain. Ganti namanya, jangan Pak Junet. Ntar kita kagak dikasih parcel lagi. Iya, kalau Pak Junet ini ngambek repot, kita pulang gak dikasih parcel ntar. Ganti deh, jangan Junet deh, jangan Junet. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia berdangdut, dia nyawer. Saat bininya di rumah lagi kelaparan, bininya di rumah lagi sengsara, bininya di rumah lagi belum makan. Padahal Nabi bilang yang jadi pahala duit yang dikasih buat bini. Pak, dah berhenti yang hobi nyawer, berhenti. Daripada nyawer mendingan ngasih bini, atau kalau kagak bantuin pembangunan pesantren di Muara Gembong. Jauh banget tuh, kan Muara Gembong mau planetnya udah beda. Orang kalau kita di sini Matahari 1, di sana 6. Muara Gembong, Bekasi, Hono, arah pantai Pakis, mending itu. Kalau kita ngasih makan buat bini, ngasih jajan buat bini, satu suap jadi pahala sedekah, Pak, kata Nabi. Jadi tabungan Bapak buat di sorga menggapai kebahagiaan yang hakiki, kata Rasulullah. Wa luqmatun fi fimra'atik shadaqah. Satu suap yang dimakan sama binimu bernilai pahala sedekah. Makanya ibu jadi orang wadon, jadi bini kudu ngargain sedekahan laki. Maksudnya bagaimana? Laki kalau ngasih jajan makan aja udah, jangan pakai belaga pengen diet. Karena Bapak kalau punya bini gembrot, itu tandanya pahala sedekah Bapak banyak. Lah iya, satu suap aja bernilai satu pahala sedekah, apalagi bersuap-suap. Iya apa kagak? Naik berat badan bininya 95 kilo. Diajak kondangan, lempengan tanjakan, motor Supra kagak kuat ngaget. Bininya aja suruh turun, mak turun. Ini motor karbunya kena ini. Masih gembrot banget. Empok kalau dibilang gembrot sama laki bilang, "Bang, pahala sedekah abang." Turun bininya ditanjakan, begitu bininya turun, lakinya ngancleng sampai tempat kondangan. Begitu di parkiran dia cariin bininya, bini kita mana ini? Bini kita mana? Buseng ketinggalan di tanjakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh, apa ya? Makanya kalau bini minta jajan, kasih. Pak, jajan. Mau jajan apa mah? Mie gacoan. Jangan pakai Bapak bilang goga ngantrinya panjang. Jangan. Makin panjang ngantrinya makin gede pahala sabarnya. Setuju Bu? Setuju Bu? Tuh. Orang wadon mah kalau minta makan apa aja kasih, asal dia kagak minta makan kroto.
Yang namanya aja minta makan apa aja selagi halal kasih loh. Kan bini minta makan kerotok, burung dara. Tuh ya Bu ya, tahu kerotok Bu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini namanya kebahagiaan. Tuh, didapat di mana? Di majelis taklim. Didapat di mana? Di majelis zikir. Orang yang tadi nyawer, dia kagak tahu duit itu seharusnya disorofkan kemana, dimanfaatkan buat apa, dibelanjain kemana. Dia nggak tahu kalau seandainya semua benda yang dia miliki dan dia belanjain, diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak rajin ngasih duit buat pembangunan pesantren, buat pembangunan majelis taklim, buat perjuangan umat, buat keluarga, untuk pendidikan, tanggung jawabnya enak di hadapan Allah. Malaikat nanya, hei Pak Samsudin, ada juga yang mana? Oh panitia. Waduh, nggak dapat parcel lagi saya. Salah nyebut semua hari ini. Aduh. Pak Samsudin, kamu punya harta buat apa? Tenang, ini mah Pak Samsudin ceritanya bagus. Jadi aman, parcel aman. Pak Samsudin, kamu punya duit buat apa? Kata Pak Samsudin, oh tenang ya Allah. Dari mana kamu punya duit? Halal. Dari mana halalnya? Ngajar di As-Sa'adah Al-Abadiyah, rezeki saya halal. Bukan boleh korupsi, bukan boleh proyek, bukan boleh malak, bukan boleh nipu, bukan. Saya mah ngajar ikhlas, digaji syukur, kagak digaji juga kagak ngapa-ngapa, cuman ngambek doang. Terus itu duit dipakai buat apa? Alhamdulillah ya Allah, anak saya 7, semuanya di kampus-kampus ternama. Yang pertama di UI, yang kedua UGM, yang ketiga UIN Malang, yang keempat Sarip Hidayatullah, yang kelima mana lagi? ITB, yang keenam UPUNJ, yang ketujuh nih masih TK. Lepen yang 6 udah kuliah, yang ketujuh masih TK. Bini kedua. Waduh, Pak Samsudin bangor juga. Ngalahin ketua yayasan jangan-jangan ini. Ngalahin kepala sekolah ini. Kepala sekolah aja cuma satu. La ilaha illallah, yang ketahuan. Dipakai duit saya semua buat pendidikan anak-anak saya. Masya Allah. Kata Allah, diperiksa bener, duitnya halal, dipakai buat yang halal. Dah Pak Samsudin, sono nyelonong masuk ke sorga. Seradat masuk ke surga Pak Samsudin. Amin ya Rabbal. Tapi kalau yang tadi duitnya dipakai buat nyawer, Bu, ditanya sama malaikat, duit dari mana? Jualan. Jualan apa? Pisang tanduk. Untungnya buat apa? Ini yang nyaut lakinya doyan nyawer kali ya. Untungnya buat apa? Nyawer. Nyawer siapa? Biduan. Biduan mana? Dangdut koplo malaikat. Langsung malaikat Malik bawa alu sama lalenjing. Tahu alu? Lalenjing tahu? Yang buat numbuk kuli. Pentung, gubrak, keluar poloknya. Naudzubillah min. Dibangkitin lagi oleh Allah, tubuhnya dibikin baru lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali penduduk neraka kulitnya matang, kulitnya geseng, badannya hancur, badalna juludan ghairaha, kita ganti sama kulit yang baru, kita ganti sama tubuh yang baru, kita ganti sama badan yang baru. Supaya apa? Liyadzuqul adzab. Tuh lu rasain mata pencarian lu.
Dulu lu suka goyang-goyang jam 2 di depan biduan, lu sambil mabok sambil nyawer-nyawer, nyelipin duit di kutang di BH. Sekarang gua gecek. Kata malaikat nih. Kata malaikat. Sekarang gua gecek subuh mah kesiangan lu. Waduh, ampun malaikat. Kagak ada ampun. Tobat malaikat. Udah kagak ada tobat. Kemarin dibikinin majelis taklim bulanan di Saadah Badiah, ngapa lu kagak datang? Ngapa lu kagak ngaji? Ngapa lu kagak belajar? Bini lu udah ngingetin, ngapa lu kagak mau ngikutin? Malah yang ada bini domel-omelin. Ayo. Malaikat kalau udah ngamuk, Pak, mending diamuk bini. Mending di dunia diamuk bini. Orang diamuk bini di dunia sabar bisa jadi wali. Kalau diamuk sama malaikat di akhirat udah kagak bisa tobat. Kalau diamuk bini di dunia bisa jadi wali. Banyak para aulia Allah menggapai makom kewilayahannya gara-gara punya bini galak. Makanya kalau punya bini galak bersyukur. Lama-lama bisa jadi wali. Wali setruk. Dikit-dikit diamuk bini. La ilaha illallah. Ada cerita orang zaman dulu nih Pak. Ini orang saking sabarnya ya, punya bini dikit-dikit ngomel. Apalagi bininya asli kelahiran 7 turunan 8 tanjakan di Tanjung Duren. Betawi asli, orang Betawi asli kan kalau ngomel la ilaha illallah udah kayak toples kongguan kosong. Banyak kedumprangnya. Sabar aja, sabarin sama dia. Sabar. Tak. Lama-lama rupanya muncak juga emosinya. Apa kata dia? Lu ngomel sekali lagi gue cemplungin ke sumur. Gue cemplungin ke sumur. Rupanya belakang rumah dia ada sumur tua, Pok. Itu bini emang dasar udah wataknya doyan ngomel ya, jangan ngomel lagi aja. Akhirnya melakinya lagi ngerokok mau kopi liong, rokok dimatiin, kopi ditumpahin. Jebetot bininya, masukin ke sumur, cemplung. Sumurnya lagi nggak ada airnya, bunyi gedebuk. Bininya 95 kilo, rajin makan berkat. Emang dasar orang laki udah betah diomelin bini, cuman itu kebetulan lagi emosinya kepancing, lama-lama kangen sama bininya. Sejam, 2 jam, 3 jam, la ilaha illallah, bini kita kesian banget, kita kerek lagi dah. Mah, iya bang, nih kerekan, lu pegang ya, gua kerek biar naik. Iya bang, diturunin kerekan. Begitu dibetot berat amat ini. Begitu nyampe keluar yang nongol hitam gede, bukan bininya. Dasar kalam. Siapa ente? Saya jin. Jin mana? Jin penunggu sumur ini udah 4000 tahun. Lah saya mau ngerek bini saya, ngapa lu yang ngangkat? Justru itu 4000 tahun kita betah, pas ada bini lu gue jadi kagak betah. Rupanya jin juga kena omel. Sakti juga orang Madon itu mulutnya. Sampai jin udah 4000 tahun di sumur, ketemu jin ngomel kagak betah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang Betawi dilawan. Tuh, kalau orang di dunianya rajin maksiat, di akhiratnya disiksa, di neraka dapatnya syaqawah abadiyah, naudzubillah min dzalik. Di dunianya ngapain? Judi online. Waduh, malaikat lebih gemes lagi nih. Rijsun min amalis syaiton. Najis, keji dari perbuatan setan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa banyak rumah tangga berantakan gara-gara judi online. Emang apa sih yang dicari dari judi online? Menang. Bohong. Judi mau online mau offline, yang namanya menang mah kagak ada.
diambul di awal-awal doang, dijanjiin di awal-awal doang, kesononya mah dibohongin. Makanya kalau orang yang ngaji insya Allah terhindar dari judi online, terhindar dari judi offline. Kenapa? Dia tahu ini haram, dia kerjakan, yang dia cari adalah kebahagiaan yang hakiki. Saya punya harta daripada buat judi online, mending saya pakai buat nyantunin yatim, mending saya pakai buat nyantunin orang miskin, mending saya pakai buat berangkat umroh, mending saya pakai buat berangkat haji, mending saya pakai buat ngajak emak sama baba jalan-jalan ke Pila, mending saya pakai buat ngajak anak istri untuk ziarah ke rumah para ulama, ke rumah para aulia. Tuh begitu. Itu baru namanya cara menggapai kebahagiaan yang abadi. Karena kebahagiaan yang abadi, masya Allah bu, kontras penduduk neraka dengan penduduk surga. Kalau tadi penduduk neraka setiap kali digecek diganti sama tubuh yang baru. Kalau dia aus, minumnya apa? Apa minumnya? Nanah mendidih. Udah nanah mendidih. Wasuku ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Mereka dikasih minumnya nanah yang mendidih, yang bisa bikin ucus mereka pada brodol, pada putus. Siapa yang mau nanah mendidih? Jangan kata nanah di neraka, nanah sendiri aja kagak ada yang mau. Empo pernah kalau lagi cantengan dikenyotin jempolnya. Ini jempol empo cantengan nih, jempol ibu cantengan nih, empo kenyotin begitu. Pernah apa kagak? Kagak. Kagak ada minuman yang enak, jangan kata minuman yang bagus-bagus. Nih aqua aja di neraka nggak ada. Aqua di neraka nggak ada. Yang bener Pak Ustadz, aqua di neraka nggak ada. Lah iya. Siapa yang bilang? Abu Nawas yang bilang. Abu Nawas yang bilang. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqua ala naril jahimi. Iya enggak? Itu siapa yang bilang? Abu Nawas kan. Ilahi lastulil firdausi ahla, ya Tuhanku, saya ini bukan orang yang layak untuk menghuni surga firdaus. Wala aqua ala naril jahimi, dan kagak ada aqua di neraka jahim. Tuh. Enak aja kita ngaji kalau banyak yang kagak paham mah. Ya. Kagak ada minuman yang nikmat, beda sama penduduk surga, kebahagiaan yang abadi. Minumannya pun sungainya ada 4. Matsalul jannatil lati wu'idal muttaqun, kata Allah dalam Al-Quran di surah Muhammad, perumpamaan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Po, siapa yang takwa po? Bu, siapa sih orang yang bertakwa? Takwa petakwa. Takwa petakwa. Nih kayak ibu-ibu nih rajin ngaji nih, rajin ngaji, ini namanya takwa, geletak dibawa. Di mana di situ ada besek, geletak dibawa aja sama dia. Matsalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun, di dalamnya banyak sungai. Sungai apa aja? Min ma'in ghairi asin, yang di dalamnya ada air yang kagak bau. Ada air yang tidak terkontaminasi, yang tidak kena polusi. Airnya tawar, nikmat rasanya, sekali minum la yadma'u ba'dahu abada. Sekali minum kagak ada aus-ausnya setelah itu. Tapi kalau nggak aus-aus kenapa masih tetap diminum? Ahli surga minum bukan dia karena aus, tapi karena tana'um, merasakan kenikmatan. Karena ada orang yang kagak aus, dia bawaannya pengen minum. Iya apa kagak? Iya apa kagak?
Ada orang nih nggak aus, cuman dia pengen minum. Kayak kita lagi ngaji nggak aus nih, pengen minum, tapi pengen doang, bukannya susah. Aduh, bukan diri ya di sini ya. Bismillah. Terus yang kedua ada air apa lagi? Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Di dalamnya ada sungai-sungai yang terbuat dari susu yang kagak berubah rasanya. Kalau di dunia susu rasanya berubah. Di surga susunya lebih istimewa dengan daripada susu di dunia. Cuman sama. Susu di surga, susu di dunia, semuanya sama-sama pakai es. Karena kalau nggak pakai es jadinya UU. Kalau nggak pakai es jadinya UU. Ibu kalau dikasih mau beli susu nih, bang beli susu, pakai es nggak po? Iya pakai es. Karena kalau nggak pakai es jadinya UU. Lama tawanya telat. Susu di dunia cepet basi, cepet berubah. Empok beli ke Indomaret nih, beli ke warung 24 jam setengah, warung Madura. Menjem warung 24 jam setengah, ya enggak? Setengah harinya buka pas hari kiamat katanya. Itu asal udah kita buka tuh Tetra Pak-nya tuh, tempat kemasannya, udah aja kalau kita kagak taruh freezer, kalau kita kagak taruh kulkas sehari 2 hari juga basi. Tapi susu di akhirat kagak ada basinya, lam yataghayyar ta'mu. Tuh sungai yang kedua tuh di sorga. Wa anharun min asalin musaffa. Ada sungai dari madu, yang madunya murni. Beda sama madu di dunia, banyakan oplosannya. Madunya 5%, gula cairnya 95%. Tapi madu yang ada di surga, bedeh. Makanya Bapak kalau di dunia nggak sempat memadu, tunggu di surga. Minum yang banyak tuh madu dari sungainya, kagak bakalan bini ngambek. Nggak bakalan bini ngambek. Di surga Bapak didampingi sama bidadari, bini nggak bakal ngambek Pak. Bini nggak bakal ngambek. Biar kata dulu di dunia bini Bapak galak banget, kayaknya yang tadi ngusir jin sumur. Kalau Bapak jadi ahlul jannah, bini jadi ahlul jannah, tetap nggak akan ada yang namanya di sorga orang ngambek-ngambekan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari hati para penghuni sorga sifat dengki, sifat ambek. Makanya di surga yang ada omongannya enak-enak. Di surga yang ada omongannya bagus-bagus. Beda sama penduduk neraka, omongannya jelek-jelek. Kalau di surga mah dalam hadis Nabi bilang bahwasanya obrolan penduduk surga adalah kenangan saat mereka ngaji di majelis taklim, di halaqah dzikir. Jadi Bapak Ibu yang hari ini hadir di As-Sa'adatul Abadiyah, begitu nanti masuk surga, je pada nostalgia zaman dulu ngaji. Zaman dulu ngaji nostalgia. Kata si Ibu Tuti ngomong sama Ibu Dewi. Ada Bu Tuti ada? Bu Dewi ada? Bu Dewi ada juga. Bukan panitia kan tapi aman. Kata Bu Tuti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mukanya saya kenal, kayaknya sering kelihatan di mana ya? Kata si Ibu Dewi, iya
Ibu juga saya rada-rada tenget ini, kayaknya saya sebulan sekali minggu ketiga ngelihat ibu kalau nggak salah mah di pengajian Saada Abadiyah ya. Iya bener, Masya Allah. Ibu sekarang adanya di surga. Iya Bu, alhamdulillah berkah kita ngaji dapat kebahagiaan yang abadi. Saya juga bersyukur bisa ketemu ibu lagi di surga, alhamdulillah. Masya Allah, ibu sekarang di surga cantikan Padahal mah dulu kalau ngaji dasternya bolong Masya Allah. Bapak-bapak yang ada di surga juga sama, saling mengadu kenangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ini ya? Kayak Pak Samsudin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini saya kayak kenal ini. Ini Pak Haji Junaidi ya? Iya. Ya Allah Pak Samsudin, kita ketemu lagi di surga, alhamdulillah. Dulu kita sering kumpul di As-Sa'adah Al-Abadiyah. Saya ingat banget sama Pak Samsudin. Kok Pak Haji Junaidi bisa ketengetan banget sama saya? Iya Pak Samsudin mah gampang diingetinnya kalau ngaji bajunya nggak ganti-ganti. Udah ketandaan. Udah ketandaan bajunya ini Pak Samsudin itu. Kerahnya udah pada kuning. Alhamdulillah. Kita bersyukur banget, alhamdulillah adanya di sorga. Coba dulu kita kalau hari Minggu mungkin kagak ngaji, ya Allah kita kagak tahu agama, kita kagak tahu syariat. Mungkin kita sekarang lagi adanya di neraka kalimah. Kita bersyukur alhamdulillah wasilah dari almarhum almaghfur Kiai Haji Madani Ilyas bin Haji Ilyas bikin yayasan, bikin lembaga pendidikan, ada sekolahan, pulang pergi hari Minggu bikin pengajian bulanan, kita jadi tahu ilmu. Saat orang lain lagi enak-enakan hari Minggu pada CFD, apa CFD? Apa CFD? Car Free car, mobil, free, libur, day, hari, mobil, libur, hari. Gimana tuh yang benar nerjemahinnya? Libur, hari, mobil. Yang ada guru bahasa Inggris ada. Aritan ada mobilnya mah, cuman nggak keluar doang. Udah bilang aja begitu, mobil kagak boleh lewat. Pakai bahasa Inggris segala, bilangnya mobil kagak boleh lewat, jalanannya gua serung. Jalanannya gua serung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya, kita bersyukur kepada Allah bikin pengajian, akhirnya kita sekarang adanya di surga. Itu tahu Bu, ngobrolin begitu sambil naik apa? Sambil naik permadani, alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Mukanya berseri-seri penduduk surga mah. Mukanya cerah. Makanya ibu sehari-hari jadikan wajahnya seperti penduduk surga. Yang cerah dengan apa? Cerah dengan ilmu, cerah dengan Quran, cerah dengan tahajud, cerah dengan sholat, cerah dengan wudhu. Bukan nyari cerah pakai skincare. Skincare mah banyak bohongnya. Kelihatan mah dari jauh mencilak udah kayak lilin kalau lagi mati lampu. Kinclong banget. Pada pakai skincare. Lelaguan orang Tanjung Duren pakai skincare, muka pengen dikinclong-kinclongin, diklimis-klimisin, tetep aja mukanya, lehernya pada bedaki. Muka mah kinclong, giliran dilihat lehernya hitam. Kontras banget. Udah apa adanya, jangan pakai lelaguan, pakai skincare segala. Mana harganya mahal banget. Iklannya mah artis, emang dia udah cakep dari lahir, udah bule dari lahir, udah klimis dari lahir. Dia mah iklan dibayar, bayarannya gede, dipakai buat ke kliniknya yang mahal, sekali jeksi 100 juta.
Iklan produk harganya 150.000. Ibu terobsesi sama iklan skincare gara-gara yang tampil mukanya cakep kinclong. Lah dia cakep kinclong, perawatannya sebulan 100 juta. Pantes begitu dipoto ditambahin sama edit kamera jadi kelihatannya botok lempok. Mau skincare 100.000, 150.000. Ditanya melakinya, ngapa sih mah pakai skincare harganya mahal banget. Dulu juga emak kita pakai bedak harganya cuma 2.000 sekarung, bedak pipa. Yang kalau dipakai sama ibu-ibu berangkat ngaji malam Jumat pakai gamis putih keluar udah kayak genderuwo. Udah kagak beda sama pocong mau dikuburin. Lah kan bedak pipa sama bedak mayat ya. Sekalinya dikasih foundationnya bedak keli. Yang kalau dicolek sini udah kayak kena cemong. La ilaha illallah. Udah cakepin muka pakai air wudu, Pok. Cakepin muka pakai ibadah yang rajin. Empok kalau muka kinclong pakai skincare operasi mahal-mahal. Lah kalau ngajinya kagak. Sholatnya ogah. Di mana nanti di akhirat tempatnya? Neraka. Berguna tuh cantik lagi di dunia. Kali gitu empok bisa ngegenitin malaikat Ridwan. Malaikat ke surga dong. Foundation saya mahal. Kalau kena neraka ntar hidung saya, bibir saya, pipi saya keselomod api, hilang bedaknya. Lah kagak bisa dirayu. Emang security saadah abadiyah. Gampang rayunya. Lempengan wali santri yang montok yang janda aja udah genit banget dah. Pak, saya mau ketemu anak saya dong. Dilihat montok nih. Iya silakan masuk ibu. Selamat datang, welcome to as-saadah al-abadiyah. Lagu lu. Giliran wali santri yang janda udah pada petot sono kemari udah kelep. Bu jangan di sini, pulang. Anak belum selesai sekolah. Itu security dunia. Lah security sorga mah kagak bisa dirayu. Kagak bisa dirayu. Mau artis secakep apa, mau influencer segenit apa, mau perempuan sebahenol apa, kalau udah kagak ngerti ibadah, tempatnya di neraka. Malaikat Malik kalau udah nyiksa kagak tanggung-tanggung. Biar kata tuh orang wadon jejelotoan, biar kata tuh orang wadon teteriakan, biar kata tuh orang wadon beberekan, sama malaikat digecak aja, Pok. Naudzubillah min. Tapi kalau empok di dunia mukanya dibeningin sama air wudu, dicantikin sama sholat, dicantikin sama ngaji, biar kata mohon maaf hidup pas-pasan, jangan kata buat beli skincare. Makan aja tiap hari cuman sama tembang, sama toge, sama tahu, mewah dikit telur. Tapi nanti di akhirat biar kata muka petot kenceng lagi. Biar kata di dunia jelek masuk ke sorga boto. Dulu ada nenek-nenek datang ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngapa nek doain saya ngapa biar masuk sorga. Nenek-nenek tuh cakep banget permintaannya, minta supaya masuk sorga. Lah nenek-nenek di Tanjung Duren minta kulitnya kencang lagi. Kata Nabi sambil tawa, ya nek, surga mah ampek dimasukin sama nenek-nenek. Di sorga mah kagak ada nenek-nenek. Nenek-nenek mah nggak boleh masuk sorga. Tuh nek, wih nek, ngapain ngaji? Di sorga mah nggak ada nenek-nenek. Mendingan pulang. Itu nenek-nenek dengar omongan Nabi begitu jenangis, Pok, meseg-segan pulang ke rumah anaknya.
Ya gue mah salah ngapa nggak mati muda. Emang apa mak? Lo orang katanya di sorga kagak ada nenek-nenek. Kalau gue tahu di sorga kagak ada nenek-nenek masih muda gue udah mati. Akhirnya kata Nabi apa? Lah emang nenek kagak denger firman Allah Ta'ala, faja'alna hunna abkaro uruban atsroba, kami jadikan penduduk sorga yang nenek-nenek jadi perawan lagi. Masya Allah. Nek, woi, masuk sorga jadi perawan lagi. Nenek masuk sorga, kalau udah di sorga muka nenek ngalahin Paula Verhoeven. Bininya Baim Wong kenal. Nenek lebih cakep daripada dia. Museng si nenek mesem dewek-dewek. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman syaratnya apa? Yaitu di dunia cari kebahagiaan yang abadi dengan hadir di majelis taklim, hadir di majelis ilmu, datang untuk melaksanakan pengajian. Jangan tinggalin sholatnya, jangan tinggalin wiridnya. Apalagi orang wadon kalau mau masuk surga, gampang banget. Kata Nabi, terakhir nih, hadis terakhir di pengajian hari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Kalau orang wadon, perempuan, istri sholat 5 waktunya dikerjakan, bukan dikerjain. Takutnya dikerjain memakai mukena doang, sholat kagak. Ngerjain doang, malaikat udah siap mau nyatet, jadinya kagak jadi sholat, malah biakin kutu sambil begibah. Malaikat mau nyatet kagak jadi. Sholatnya dia kerjakan yang 5 waktu, yang wajib syukur-syukur tambahin sama yang sunnah, minimal yang muakkadah, seminimal-minimalnya witir sama duha. Apalagi pengen punya keberkahan dalam rizki, duha jangan ditinggalin po. Bantuin orang laki yang nyari duit, kagak kudu dengan ibu nyari duit juga. Bantuin pakai doa lewat sholat duha, biar laki rezekinya berkah. Berkah mah kagak kudu banyak, kalau udah berkah mah kagak banyak juga cukup. Mau beli Fortuner cukup, mau beli Innova cukup, mau jalan-jalan ke Lombok cukup, mau umroh sebulan sekali, pengusaha travel itu namanya. Tuh kalau udah berkah biar kata kagak banyak juga cukup. Tapi kalau kagak berkah biar kata banyak bawaannya kurang mulu. Makanya doain suami ibu nih, alhamdulillah udah keterima kerja di Kementerian Perhubungan. Assalamualaikum, waalaikumsalam papa. Alhamdulillah papa keterima kerja di Kementerian Perhubungan. Bagian apa pak? Kan papa umur udah 57 tahun mau jalan 58 tahun. Lah itu udah mau pensiun, masa masih diketerima di Kementerian Perhubungan? Iya alhamdulillah bapak di divisi ngojek. Yang ngojek kan Kementerian Perhubungan ya, nganter orang kemana-mana. Iya udah pak, kalau gitu kalau papa berangkat kerja mama bantu dengan doa. Tuh bu, suami berangkat kerja 7:30 jenarik motor, ibu sholat duha. Jangan laki mau berangkat kerja, bini di rumah beli sayurnya mah 15 menit, begibahnya 2,5 jam. Apa juga materi gibah sama dia dibahas. Cek tahu nggak cek? Ngapa emang po? Noh, si hajah anu, hajah mana? Tuh hajah mutiah. Yang mutiah yang mana nih? Yang blok sini apa yang blok sono? Noh, yang rumahnya gedung. Ngapa emang dia? Seng, lakinya udah kagak pulang-pulang. La ilaha illallah. Begibah mata sampai melotot begitu. Itu tandanya infonya udah valid banget itu.
Itu daripada empok begibah begitu, mendingan selesai beli sayur gelar sejadah, pakai mukena, jangan lupa wudhu dulu, sholat duha, gak usah banyak-banyak, asal dawam 2 rakaat udah cukup. Ustaz, saya doanya bahasa Arab kagak apal, boleh apa kagak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Berdoa, ada tuh doain laki yang lagi nyari duit pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, kalau rezeki saya dan rezeki suami saya ada di langit, gua abrugin. Turun malama, nindak dulu. Kalau gua abruk makan cepet, iya nggak? Ini orang masang tenda nih yang lempengan atas, kalau dia turun pakai tangga lama nggak? Lo coba aja nibrak dari atas, gubrak aja, cepet nggak? Cepet ke Haji Naim ngurut. La ilaha illallah. Begitu doain tuh, sholat 5 waktu dijaga. Yang kedua, somat syahroha, puasa Ramadannya full. Kalau lagi haid buru-buru dikodok setelah selesai haid di luar Ramadan. Wahasonat farjaha, jaga kehormatannya, jaga kemaluannya, nutup auratnya. Nih kayak sekarang nih pada nutup aurat. Nutup aurat itu dilakukan di depan orang yang bukan mahram, baik ibu ada di luar rumah ataupun di dalam rumah. Ibu jangan mentang-mentang ada di dalam rumah terus seenak-enaknya buka kerudung. Tetap aja kalau RT mampir mah tutup. Mentang-mentang di dalam rumah, RT datang lagi ngedata BLT, kerudung main jeblag aja. Pantes RT kalau ngedata BLT satu rumah lama. La ilaha illallah. Tutup aurat. Nutup aurat kayak bagaimana? Nutup aurat itu pakai baju yang kagak transparan dan kagak ketat. Kalau ibu ketutup seluruh tubuh tapi bahannya transparan kayak bahan kelambu, kalau nggak kayak jaring ikan, itu namanya belum nutup aurat. Kayak zaman dulu tuh ada ibu-ibu majelis taklim, tim qosidah, pakai baju bahannya berukat, yang di sininya transparan, dia kagak pakai manset lagi. Pusing nabu kesidah bulu ketek pada jatuh. Itu namanya belum nutup aurat. Yang kedua, nutup aurat itu bukan cuman tidak menembus warna kulit, tapi juga tidak ketat. Legging tuh dipakai buat dalam doang. Lah ini mah berangkat senam pakai kerudung bergo, baju nyampe sini, bawahnya pakai legging. Pusing, RT hari Minggu pagi belum sarapan, kata RT bujeg ongol-ongol itu. Tinggal taruh kelapa parut doang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah glebat. Jangan po, nih kayak begini nih wanita-wanita penghuni sorga ini, masya Allah. Jangan amin doang. Di rumah aja ntar pulang ngaji, ganti bajunya, pakai daster bolong, berangkat beli sayuran, naik motor Mio, sen kiri belok kanan. Yang terakhir kata Rasulullah, wa atoat zaujaha, nurut ama suami. Kalau 4 ini udah dikerjain, qilalaha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti, masuklah kamu ke dalam sorga dari pintu mana aja yang kamu mau. Tuh, sholat 5 waktu, puasa, nutup aurat, taat ama suami. Kata suami jangan ngayap po. Kata suami di rumah, di rumah. Kata suami izin, bukan ngasih tahu. Orang wadon sekarang kan kalau kemana-mana bukannya izin, ngasih tahu. Assalamualaikum pak, waalaikumsalam mah, papa, iya mama, kenapa? Aku boleh izin nggak? Izin kemana? Ke Tenabang. Mau ngapain ke Tenabang? Beli seragam. Seragam apa? Seragam pengajian.
Udah seragam pengajian lagi aja, perasaan kemarin lagi penutupan udah beli seragam. Itu makan seragam penutupan, ini malahan seragam muludan. Ibu-ibu mah kalau pengajian Masya Allah setahun seragamnya 3, penutupan, pembukaan, sama muludan. Kalau seminggu je punya majelis taklim 3 kali 3 bujek, setahun udah 9. Iya apa kagak? Beda sama bapak-bapak, seragamnya kagak ganti-ganti. Nggak ada bapak-bapak mah pengajian majelis taklim bapak-bapak bikin seragam, kagak ada. Tahlilan 7 hari dari malam pertama sampai malam ke-7 pokoknya itu lagi. Iya apa kagak? Ini juga baju koko yang dipakai sekarang, hari Jumat kemarin dipakai nih buat Jumatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mama izin mau ke Tanah Abang. Mendadak amat sih mah, ntar kalau anak kita pulang sekolah nggak ada orang di rumah, kesian. Udah mama di rumah aja, jangan ngayap dulu hari ini mah. Si Aa kesian ntar kalau pulang nggak ada orang di rumah, bininya cengangas cengenges. Udah di halte bus wae tomang. Itu mah namanya bukan minta izin po, itu mah namanya ngasih tahu. Kata suami di rumah, mah, papa dapat kerjaan baru, dinas di mana pak? Di IKN 3 hari. Waduh jauh amat. Di IKN ngapain? Ngoyok-ngoyok ulah koros. Mama jangan kemana. Minum dulu mau udah adem. Minum sekarang yang enak mah. Papa 3 hari ini dinas di IKN, mama jangan kemana-mana, di rumah aja. Kalau mau jajan Shopee Food aja tuh. Saldo GoPay udah papa isi, nggak banyak, cuma 3 juta buat 3 hari. Cukup kok. 3 juta 3 hari cukup. Saya orang sini jajan mahal juga ya. Jajan mah 3 hari 3 juta, bayaran anak nunggak. Orang Tanjung Duren lagunya. Motor mah tiap tahun nambah. Giliran bayaran anak minta kompensasi mulu sama kepala sekolah. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya udah mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Papa berangkat. Siap kakanda sayang. Masya Allah, mama pasti akan nurut apa yang papa bilang. Set lakinya berangkat ke Soekarno Hatta. Dasar punya istri solehah, bawaannya kangen aja. Baru ngelihat kiping pesawat, baru ngelihat sayap kapal, udah jetelpon bininya. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam papa. Mama di mana? Ikan papa perintah mama di rumah, ya mama di rumah. Lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain, lagi nyantai aja. Mana buktinya mama di rumah? Nih suara blender. Cat lakinya naik kapal, nebak di sonono di Kalimantan. Dia telepon lagi bininya. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam papa. Mama di mana? Mama di rumah. Lagi apa mama? Ini lagi nonton TV. Mana buktinya mama di rumah? Ini suara blender. Seng dapat 2 hari kerjaan kelar. Kata bosnya, Pak ini cepet nih kerjaan, bapak udah boleh pulang dah. Nih saya kasih hadiah biar cepet kalau mau pulang. Siapa? Namanya kita kangen sama bini ya. Apalagi bininya soleha, pulang bawa oleh-oleh banyak, bawaannya mau ngasih surprise. Dia kagak berbilang sama bininya kalau dia pulang. Set mendarat di Soekarno Hatta, langsung menuju Tanjung Duren. Nyampe di Tanjung Duren, tok tok tok, assalamualaikum, sepi. Assalamualaikum, sepi. Jelongok sendalnya nggak ada. Lah pintu kunci ini, bagus buat cadangan. Dibuka pintu, jelongok kamar bininya kagak ada. Jangan-jangan di dapur kali ini lagi masak. Jelongok ke dapur, bininya kagak ada, blender kagak ada. Rupanya bininya udah ngayap dari kemarin bobo blender. Asal lakinya telepon dia cari colokan. Itu namanya kagak nurut sama laki. Dah segitu aja ngajinya.
takut mau pada arisan mau kondangan ya. Terakhir mari sama-sama kita bantu pembangunan pondok pesantren As-Saadatul Abadiyah yang ada di cabang Bungin. Tuh baru cabangnya aja Bungin mah udah jauh banget, apalagi akarnya ya. Mudah-mudahan pesantren di sana senantiasa menjadi menara ilmu, menjadi manfaat buat umat kita yang bersedekah. Pencet dompetnya kayak mencet odol yang kenceng. Odol pun kalau dipencetnya kenceng keluarnya banyak ya, jangan diiwit-iwit. Insya Allah nih jadi sodakoh jariah. Sodakoh jariah adalah sodakoh yang pahalanya kagak bakal putus sampai empok meninggal masuk ke dalam kuburan. Udah tuh terang aja ya, sambil kita solawatan ya. Ini saya mohon maaf, saya kalau solawatan bukan gak demen solawatan, solawatannya mah demen. Cuman kalau saya yang ngiringin pakai suara saya mah rada pales. Kalau buat langgam-langgam kagak enak, takut empok gedeg dengernya. Jadi ntar sama tim hadroh aja. Vokalnya mana vokal? Ada? Yaudah, ente yang baca ya. Saya tutup ya, Ibu ya. Sama-sama kita membantu pembangunan pondok pesantren As-Saadatul Abadiyah. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah yang bisa bermanfaat untuk umat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Waqtu sahar biyatin al-ala li-safa wa biyajudil alim بالفاد أهل الوفاء. وقت السهر بيدي القعال لصفاء وبيجور العليل بالفاد أهل الوفاء. دل lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujian hati sebagai obat diri, sebagai obat diri. Waktu sarbiyati al-qa'ala li-safa wa biyajudil ali bil fadli 'alil wafa.